Baiklah, kita akan bersiap-siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Kita akan memulainya dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita muji Tuhan dengan lagu pujian Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Apa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami bersekutu memuji muliakan Tuhan. Mari Tuhan, sertailah kami. Biarlah puji-pujian kemuliaan pada pagi hari ini menjadi harum-haruman yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, sertai kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu berada di tempat ini bersama kami Tuhan Yesus, menyala-nyalakan hati kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat
silakan duduk. Kita akan memuji kembali sambil bersorak-sorai dengan lagu pujian Ku Kan Menari Seperti Daud Menari. Bacaan kita Alkitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada Allah supaya menjadi nyata bahwa perbuatan. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan melalui satu lagu pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Katakan kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau boleh menjadi jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Bahkan kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak mungkin kami lakukan, tidak mungkin kami lewati. Tetapi karena Kristus kami boleh melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itulah hanya Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami mencari jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Dan kami tahu kami bisa menemukan jawaban itu di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, di dalam terang firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk itulah Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Tolong kami supaya setiap kebenaran yang diajarkan, biarlah oleh kuasa Allah Roh Kudus kami boleh mengerti, memahami, sehingga itu boleh mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita ada di dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang identitas dalam Kristus. Ya, tema kita adalah dilahirkan kembali. Kita ingat 2 minggu lalu kita sudah berbicara tentang lain dulu, lain sekarang. Apa pelajaran berharga yang kita dapatkan ketika kita mempelajari bagian ini? Dalam Filipi 3
ayat 1 ayat 16. Ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, setiap kita pasti memiliki masa lalu. Betul ya? Nah, yang berikutnya apa? Sebaik atau ya, ada masa depan yang lebih baik daripada mungkin hal-hal yang baik yang kita alami di masa lalu. Ataupun masa lalu kita yang buruk, percayalah, masih ada masa depan yang bisa mengubahkan masa lalu kita. Makanya lain dulu, lain sekarang. Masih ingat lagunya? Lain dulu, lain sekarang. Ya, itu ya. Seseorang hanya bisa melepaskan masa lalunya yang buruk ataupun baik jika ia apa? Menemukan sesuatu yang menjanjikan, bahkan memberikan kepastian akan masa depan yang lebih baik. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang anak-anak Allah. Kita diangkat oleh anak Allah. Nah, bagian yang penting yaitu roh Allah yang ada dalam kita memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita anak Allah, yang kemudian bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, serta bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita menjadi anak Allah itu karena karya Roh Kudus. Dan siapa yang boleh bersaksi yang menyatakan bahwa kita adalah anak Allah? Roh Kudus itu sendiri. Ya, kita nggak bisa kemudian ngaku-ngaku anak Allah. Ya, tanpa Allah yang kemudian mengangkat kita. Oke, nah hari ini kita berbicara tentang dilahirkan kembali. Ya, Bapak Saudara pernah nonton enggak film seseorang yang dilahirkan kembali? Ya, saya senang nonton, senang baca. Ya, saya pernah baca satu cerita. Itu cerita silat. Tokohnya namanya Xiao Chen. Xiao Chen ini dia seorang pendekar yang hebat. Saking hebatnya dia, itu menimbulkan kecemburuan dari pendekar-pendekar yang lain. Akibatnya apa? Semua pendekar dari golongan hitam, golongan putih bersekongkol membunuh dia. Satu kehebatan dari Xiao Chen ini adalah ilmunya, yaitu apa? Jurus pedang naga. Itu hebat banget ya. Tapi walaupun dia seorang jagoan, dikeroyok dari pendekar golongan putih, pendekar golongan hitam, mengakibatkan apa? Dia kehabisan tenaga. Jurusnya memang tidak ada bandingnya, tapi ternyata tenaganya terbatas. Akibatnya apa? Ketika dia mensisa tenaganya, dia menusukkan pedangnya. Kemudian dia mengembuskan nafas. Dia mati dengan kepalanya tertahan pada pedang naganya. Tapi kemudian tiba-tiba ketika dia tersadar, dia sudah berada di sebuah tempat di penginapan bersama dengan seorang kakek. Dan anehnya dia itu menjadi seorang anak. Wah, dia bingung, kenapa saya jadi anak? Pokoknya beberapa waktu dia nggak terima. Kenapa ini? Saya seorang pendekar yang gagah, yang dalam ingatan terakhirnya berperang melawan musuh-musuhnya, baik dari golongan hitam maupun golongan putih. Tapi kok tiba-tiba menjadi seorang anak kecil. Dan ketika dia mau menggerakkan tenaganya, dia nggak bisa lagi, karena memang ternyata dia telah menjadi seorang anak. Berhari-hari kemudian dia mendapatkan satu kesimpulan, ternyata dia berinkarnasi, telah lahir kembali menjadi seorang anak. Wah, tahu enggak cerita selanjutnya? Wah, itu sangat menyerukan sekali. Kenapa? Karena dia sudah tahu bagaimana pengalaman masa lalunya, yang dia lakukan apa? Berusaha untuk mengubah masa lalunya menjadi lebih baik. Dan memang benar, di kehidupan keduanya dia bertemu dengan orang-orang yang pernah dia temui di kehidupan pertamanya. Dan dia berusaha untuk mengubahnya. Sampai sekarang cerita itu belum selesai. Saya masih juga membacanya gitu ya.
pendekar pedang naga. Wah, itu bisa dicari gitu ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kalau seandainya hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, berinkarnasi, apa yang kita bayangkan? Mau menjadi seperti apa kita? Apa yang akan ingin kita lakukan? Kemungkinan besar kita akan berpikir apa? Wah, pertama-tama saya harus lahir dari keluarga yang gimana? Yang baik-baik atau yang jahat? Yang baik-baik gitu ya. Terus apa lagi? Memiliki kehidupan yang mana? Yang baik-baik atau yang kurang baik? Pasti yang baik-baik. Artinya Bapak Saudara, kita semua manusia punya satu harapan. Kalau Tuhan mengizinkan kita memberikan kehidupan yang kedua, kita pasti mau melakukan yang lebih baik daripada kehidupan yang lama. Tapi sayangnya, untuk menjadi seperti itu tidak mungkin. Tapi ada berita yang sangat baik bagi kita. Walaupun kita tidak mungkin menjadi lagi kanak-kanak seperti dulu, memulai tahun-tahun kehidupan dari 0 tahun, dari 1 tahun, ada kesempatan bagi kita sekarang yang Tuhan berikan untuk dilahirkan kembali. Amin. Nah, kelahiran kembali di dalam konteks ini seperti apa? Apakah seperti kisah pendekar pedang naga Siochen itu harus jadi kecil lagi? Oh tidak. Pemahaman yang sama terjadi bagi Nikodemus. Cerita ini dimulai dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ingat Bapak Saudara, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, seorang tokoh terkenal, seorang tokoh yang berpendidikan, punya jabatan. Tetapi kemudian dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan dia meminta Yesus mengajar dia. Ya. Dalam pertanyaannya dia bertanya kepada Yesus. Dia berkata bahwa Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah, Engkau adalah utusan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Mengapa Nikodemus berkata bahwa Yesus adalah Rabi yang diutus Allah, yang dapat mengadakan tanda-tanda mujizat? Mengapa? Ingat Bapak Saudara, pasal sebelumnya Yesus melakukan apa? Air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Ketika orang-orang kehabisan anggur untuk pesta dalam perjamuan kawin, Yesus kemudian menyuruh orang-orang mengumpulkan tempayan. Kemudian apa? Air dituangkan dalam tempayan, semuanya menjadi anggur. Dan ajaibnya, anggur yang dibuat oleh Yesus yang dari air itu lebih nikmat daripada anggur yang disediakan oleh tuan pesta. Maka pada kisah itu para undangan itu protes. Mereka bilang apa? Biasanya di pesta itu anggur terbaik itu diberikan di awal, kok ini di akhir kok. Lihat, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian menggugah hati Nikodemus. Menjawab pertanyaan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya Bapak Saudara, hal-hal mujizat besar yang Kristus lakukan itu hanya bisa dilakukan di dalam kehendak Allah ketika seseorang dia dilahirkan kembali. Dan Yesus memberikan satu jawaban atas kebutuhan utama dari Nikodemus. Nikodemus hanya melihat bagaimana supaya mujizat terjadi, hal duniawi, air menjadi anggur. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang lebih penting, kebutuhan yang lebih penting. Apa itu? Kerajaan sorga. Nah, di sini kita boleh melihat Bapak Saudara, setiap orang yang ingin melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Ayat
Yang kita baca tadi ayat yang ketiga, Yesus bilang apa? Jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus bilang engkau harus dilahirkan kembali. Ya. Bagaimana tanggapan Nikodemus? Wah, dia kayak langsung puyeng kayak gini gitu ya. Pusing gimana? Dilahirkan kembali. Makanya Nikodemus tanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bingung dia. Bagaimana dilahirkan kembali seperti itu? Dia bingung. Kemudian Yesus menjawab, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak saudara, kita mendapatkan satu jawaban penting tentang kelahiran baru. Kelahiran baru merupakan proses perubahan secara rohani, bukan secara jasmani. Bukan seperti Xiao Chen, dari pendekar yang sudah tua renta menjadi kemudian anak-anak yang kemudian harus melalui lagi pelatihan silatnya dari awal. Tidak. Kita tetap seperti ini, jasmani kita tidak berubah. Tidak tiba-tiba saya seperti ini menjadi kecil kayak Fier gitu ya. Kalau Xiao Chen itu benar-benar aneh banget ya. Dia bertemu dengan teman seperguruannya yang sudah kakek-kakek, dia masih kanak-kanak. Oh, itu aneh banget. Kita tidak demikian. Kita tidak menjadi muda. Walaupun saya percaya ibu-ibu khususnya pasti pingin awet muda kan? Betul ya? Makanya kalau ibu-ibu ketemu, wah bu, awet muda seneng banget ya. Walaupun kita sendiri sadar kita ini udah tua, tapi dibilang awet muda itu seneng. Apalagi kalau benar-benar menjadi muda. Kelahiran baru tidak membuat fisik kita menjadi muda. Tidak. Karena yang dibarukan, yang kemudian dilahirkan menjadi baru, itu adalah rohnya. Artinya apa? Di dalam dirinya lahir kepedulian dan kebutuhan akan Allah, yang adalah roh, yang kemudian mendorongnya untuk mencari dan mengenal Allah, serta melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Itulah dilahirkan kembali. Di dalam diri seseorang, dulu dia gak peduli dengan Allah. Dia gak peduli kehendak Allah itu seperti apa. Pokoknya lakukan semaunya saja. Tetapi ketika dia dilahirkan kembali, di dalam dirinya lahir kepedulian. Ada satu kebutuhan akan Allah, yang kemudian mendorong orang itu mencari, mengenal Allah, melakukan kehendak Allah. Makanya Bapak Saudara, orang yang dilahirkan kembali itu haus akan kebenaran Allah. Ya. Itu menjadi jawaban dari apa yang kita baca minggu lalu. Roma 8 ayat 14 bilang apa? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini salah satu tanda anak Allah. Dia dipimpin oleh roh Allah. Dipimpin roh Allah untuk apa? Nggak mungkin untuk melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, betul nggak? Allah pasti memimpin anak-anaknya untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Ini salah satu bukti tanda bahwa orang dilahirkan kembali. Dia menjadi anak Allah. Makanya saya katakan tadi, Ibu Saudara, kelahiran baru membuat kita haus akan Tuhan dan firman Tuhan. Seperti kata 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi tanda orang yang mengalami kelahiran baru, apa itu? Dia haus akan firman Tuhan. Coba ingat masa lalu kita ketika kita baru percaya Yesus, mengalami kelahiran baru. Saya waktu mengalami kelahiran baru, cinta Tuhan itu luar biasa banget.
Yang pertama apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya waktu itu bahwa ketika lahir baru, apa yang saya lakukan? Saya tidak mau makan makanan jasmani, nasi atau apapun itu sebelum saya makan firman Tuhan. Ya, jadi setiap kali saya sudah jam makan, saya baca Alkitab dulu, baru saya pergi makan. Siang pun begitu, saya baca Alkitab dulu, baru makan. Malam pun begitu, baca firman, baru makan jasmani. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Penyembahan, itulah kasih mula-mula. Bagaimana kita dilahirkan kembali. Kalau kita belum mengalami situasi ini, haus, lapar akan firman Tuhan, kemungkinan besar kita belum dilahirkan baru, ataupun kita masih dalam proses untuk menuju kelahiran baru itu, saudara. Ya, karena tanda orang yang dilahirkan kembali, firman Tuhan bilang seperti apa? Bayi yang lahir yang haus akan air susu ibu. Ya. Bayi ketika dia haus, apa yang dia lakukan? Nangis. Ya. Ditempelkan di ibu, apa yang dia lakukan? Oh, dia langsung cari ASI itu. Itu pasti itu. Itu pasti. Dia haus dengan air susu ibu. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke. Kelahiran baru merupakan kehendak dan anugerah Allah melalui karya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Bapak Saudara, lahir baru itu bukan karena kita mau, bukan. Yang pertama itu adalah karena anugerah dan kehendak Allah. Allah mau kita dilahirkan kembali. Kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Karena ingat, ketika Allah menciptakan kita, Dia ciptakan kita dengan sempurna tanpa cacat dosa. Tapi yang terjadi apa? Firman Tuhan berkata, Roma pasal 3 ke 6, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 3:23. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kalau seorang berkata dia tidak berdosa, maka dia menjadi seorang pembohong. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa, maka dia perlu dilahirkan kembali, diubahkan kembali. Ya, kalau HP sekarang kalau sudah mulai hang, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau tidak di restart ya apa lagi ya? Ya pokoknya dibarui lagi lah, ganti apalah ya, supaya kemudian dia jadi baru lagi, jadi baik lagi. Bapak Saudara, dalam karya Roh Kudus Allah berkenan untuk menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman hanya karena kasih Tuhan. Ini ayat yang saya percaya kita sudah hafal ya. Apa itu? 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dilahirkan kembali karena apa? Karena kasih Allah. Dan saya mendapati satu hal yang luar biasa di dalam perenungan akan bagian ini. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Kita baca bersama. 3. Kelahiran baru terjadi karena adanya perpaduan yang ajaib antara kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada Allah. Bagaimanapun kasih Allah kepada kita yang sangat besar, kalau itu tidak berpadu dengan kasih kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Kelahiran seorang anak itu bisa terjadi karena apa? Bertemunya kasih ayah dan kasih sang ibu. Lahirnya anak yang kita kasihi. Kita dilahirkan baru. Allah benar sangat mengasihi manusia. Tetapi kalau kita manusia mengabaikan kasih Allah,
tidak terjadi perpaduan antara kasih Allah dan kita mengasihi Allah, maka tidak akan pernah terjadi kelahiran baru. Itu bukan berarti ada andil dari kita supaya kita kemudian diselamatkan, tidak. Tetapi kontak, tetapi kunci utama bagaimana supaya kita mengalami kelahiran baru adalah kita harus menyatakan kasih kita kepada Allah. Maka kita kemudian baru bisa mengalami kelahiran baru. Makanya saya mendapatin luar biasa, ya. Dan kita hanya bisa menyatakan kasih kita kepada Allah kalau ada dorongan dari Allah Roh Kudus dalam hidup kita yang mau menyatakan kasih kita kepada Allah. Makanya Bapak Saudara, Yohanes 3 ayat 18 dia bilang apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah, mau menyatakan kasihnya kepada Allah, menyebabkan kasih Allah dan kasihnya kepada Allah itu berpadu, menyebabkan dia lahir baru menjadi anak Allah. Yang 2 minggu lalu kita bahas, kemudian salah satu hak dari anak Allah yaitu apa? Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, maka mereka berada di bawah hukuman. Makanya Bapak Saudara, saya simpulkan, tanpa dilahirkan kembali, manusia telah berada di bawah hukuman. Ya, itu kata firman Tuhan dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. 19-20 apa Bapak Saudara? Wah, hukumannya itu luar biasa. Hukuman telah berada di bawah hukuman di dalam ayat 19-20 itu sangat asik, nikmat. Apa hukumannya? Coba lihat. Ayat 19 dia bilang apa? Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Hukumannya apa? Apa hukuman situ? Biasanya kan kalau bilang hukuman dicambuk, gitu kan? Hukuman dibakar, itu hukuman, betul ya? Tapi di dalam ayat 19 hukumannya apa? Halo? Ayat 19 hukumannya apa? Sekali lagi saya baca perlahan-lahan. Ayat 19. Terang dan inilah hukuman itu. Titik 2. Apa hukumannya? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Adri, hukumannya itu apa, Adri? Menurut Yohanes 3 ayat 19 tadi. Apa hukumannya di situ? Hah? Apa hukumannya? Hah? Hukumannya apa situ? Richard, apa hukumannya di situ? Inilah hukuman itu. Apa hukumannya? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Apa? Ada enggak hukuman di situ? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Hukumannya di mana? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apa hukuman di situ, Bapak Saudara? Hah? Ada? Istri saya tercinta boleh bantu? Hukumannya terang datang. Kok Apin mau jawab ini? Apa hukumannya? Tidak akan progres. Tapi di ayat ini tidak bilang gitu, Pak. Hukumannya ini, Bapak Saudara. Mereka apa? Menyukai kegelapan daripada terang. Ternyata Bapak Saudara,
kalau orang terus-menerus suka kegelapan dari terang, tidak mau kembali kepada terang, itu sebuah hukuman. Wah, makanya saya bilang hukumannya itu nikmat. Nikmatnya di mana? Tetap berada di kegelapan. Tetapi ternyata di dalam nikmatnya kegelapan itu, kita telah berada di bawah hukuman. Wah, itu sangat mengerikan. Itu seperti katak yang kemudian ditaruh di dalam wajan, dan wajan itu ditaruh di atas api. Dia terus berenang, asik ya, asik berenang ya. Akibatnya apa? Lama-lama apa? Nggak tahu, sudah gini. Tiba-tiba saya udah mati. Tapi dia terus berenang. Wah, itu hukuman yang ngeri, Bapak Saudara. Jadi orang-orang yang sampai saat ini terus hidup di dalam kegelapan, terus menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka di dalam kegelapan, mereka sedang berada di dalam hukuman. Wah, itu ngeri, Bapak Saudara. Kita dalam keadaan menyenangkan, tiba-tiba selesai sudah. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Oh, itu hukuman yang sangat mengerikan. Kalau kita tersiksa, kemudian kita ingat Allah, saya percaya Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tapi kalau orang-orang terus hidup dalam kenikmatan dunia, dalam kegelapan, terus berenang di dalam kenikmatan dunia seperti katak tadi, tanpa menyadari air sudah semakin hari semakin panas mendidih, dia terus asik berenang. Akhirnya mati, binasa. Itu hukuman yang sangat ngeri, Saudara. Makanya dia bilang apa? Inilah hukuman itu. Mereka menyukai kegelapan. Ya, maka Saudara, Kolose pasal 3 ayat 9 hingga 11 saya bacakan untuk kita. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kesimpulan yang penting bagi kita, saudara, dilahirkan kembali, memberikan kita hidup dengan tujuan serta pengharapan yang baru. Ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya saya senang dengan bagian ini, saudara, yang saya buat dengan tulisan putih. Apa itu? Mari kita baca yang putih saja. Manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ada kesempatan bagi kita untuk apa? Terus diperbaharui. Orang yang lahir baru memiliki kesempatan untuk apa? Terus diperbaharui. Bukan seperti Siochen yang harus menjadi anak muda, anak kecil, tidak. Tetapi kita ada roh kita terus dibaharui. Walaupun sudah tua, tapi masih ada kesempatan tuh dibaharui untuk menjadi apa? Menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik lagi. Terus dibaharui. Dalam hal apa? Pengetahuan yang benar akan gambar haliknya. Jadi bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, jangan berpuas diri. Karena setelah kita dilahirkan kembali, ada satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Terus dibaharui. Untuk makin mengenal Allah. Sehingga apa? Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ada kesempatan untuk dilahirkan kembali. Bagi kita yang mungkin masih dalam proses menuju kelahiran kembali, jangan ragu, terus melangkah. Karena ada hal yang indah yang disediakan Allah ketika kita dilahirkan kembali. Kita boleh menjadi kuat di dalam anugerah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam anugerah-Mu Tuhan kami ada.
Kami sangat berterima kasih kalau kami boleh mengalami kelahiran baru, karena kami tahu itu bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami supaya hidup kami yang telah dilahirkan kembali semakin hari terus diubahkan, sehingga pengetahuan kami yang benar tentang Allah Sang Pencipta langit dan bumi semakin hari semakin baik. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Sehingga kami boleh memaknai hidup yang baru yang Kau berikan kepada kami dengan anugerah Tuhan, melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan terima kasih bagi kita semua yang boleh hadir bersama dengan kita. Oke, warta gereja bagi kita semua. Ya, sekali lagi pertama-tama terima kasih Ibu Lasma, ya Saudari Lasma, Ibu Elis, ya Ibu Aura, ya hari ini boleh melayani kita pada hari ini. Dan senang banget ya tadi Ibu Elis datang, Ibu Lasma datang. Ternyata kita hari ini batik ya, walaupun hari batik sudah lewat ya. Ya, sama Ko Irwan juga batik ya, gitu ya. Oh, Ko Apin juga nggak lupa ya, batik ya. Oke, terima kasih bagi saudara juga yang boleh mengikuti melalui Facebook yang ada. Kiranya Tuhan berkati kita. Baik, ke pengumuman sumbangan untuk seragam dan juga untuk barang layak pakai untuk suku anak dalam juga bisa diserahkan ke gereja ya. Boleh bawa ke gereja, nanti kita akan atur. Rencananya setelah Natal, jadi di atas tanggal 12, di bawah tanggal 24 kita akan melakukan mission trip untuk suku anak dalam, menyesuaikan dengan dana dan barang yang telah terkumpul ya. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Kalau ada di antara kami yang datang, yang mengikuti ibadah ini, ada pergumulan khusus, ada harapan-harapan yang ingin diraih, biarlah di dalam tuntunan Allah Roh Kudus, penyertaan Allah Roh Kudus itu boleh terjawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan harapan baru, yang lemah dikuatkan, diberikan harapan baru untuk melangkah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat masing-masing. Lindungi sertai kami supaya tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.